Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana bil-laili ridha wa sya'ana wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-'azim. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Baik nikmat yang terkecil kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala, yaitu nikmat kesehatan, sampai nikmat yang paling besar, begitu juga kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita mampu melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah yaitu sholat Jumat berjamaah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicatat oleh Allah dengan sebaik-baiknya pencatatan sebagai hamba yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tidak lupa kita junjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebuah asal, dengan sebuah harapan kelak di mana di hari akhir nanti harta yang kita kumpulkan, mungkin jabatan yang kita miliki, SK kepangkatan yang kita punya, istri yang cantik, anak-anak yang pintar, pada saat itu tidak dapat mampu menarik kita, tidak mampu memberikan kita biaya batasan atas apa yang telah kita lakukan, atas dosa yang telah kita lakukan, atas kesilapan yang kita lakukan. Tapi ada satu instrumen, ada satu value yang nilai yang sangat tinggi bagi Allah, yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika syafaat itu diberikan kepada kita, maka seluruh ibadah kita, seluruh dosa kita itu mampu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah di hari yang penuh berkah ini agar kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat Jumat yang berjamaah, tidak lupa Fatih ingin mewasiatkan terutama kepada diri kita sendiri dan kepada jamaah sekalian. Yuk mulai saat ini Pak, detik ini, hari ini kita mulai bersama-sama meningkatkan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai cara orang awam, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, juga meninggalkan apa yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita katakan alhamdulillah, pada hari ini kita telah ditetapkan kembali masuk di bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 11 Sya'ban. Kalau kita bisa hitung kalkulasi bahwa sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan bagi kita semua. Hadirin, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini berbunyi, kamu terus. Kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah yasumahu Sya'ban, tsumma yasiluhu Ramadan. Hadis ini menjelaskan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW
SAW melakukan aktivitas harinya di bulan Sya'ban, yaitu dengan banyak dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, yang kemudian ibadah itu dilanjutkan di bulan Ramadan. Selaras dengan hadis ini, Syekh Muhammad Al-Utsaimin bin Hasan dalam kitabnya Durratun Nasihin, beliau berpendapat, Inna rajaba lil istighfar min dzunub wa sya'ban li islahil qulub min al-'ulum wa ramadan li tadwiril qulub wa lailatul qadar li taqarrub ila Allah ta'ala. Jamaah sekalian, ini bisa diartikan dari pendapat Syekh Utsaimin dalam kitab Durratun Nasihin bahwa bulan Rajab adalah bulan yang seharusnya kita lakukan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berbanyak istighfar. Lalu di bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita memperbaiki hati, reformating hati, restrukturisasi hati kita, yaitu dari aib-aib yang telah kita lakukan. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita atau hati kita mendapatkan sentuhan-sentuhan cahaya dan keimanan. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar adalah bulan ataupun hari di mana kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizakumullah. Coba kita lihat dari struktur apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin bin Hasan dalam kitab. Yang pertama, kita dapat melihat dengan jelas sekali adanya pattern, adanya skema, adanya alur. Bagaimana kita bisa mendapatkan keistimewaan mendekatkan diri di malam Lailatul Qadar. Coba kita lihat dari struktur perkataan yang pertama. Yang pertama adalah yang kita lakukan di bulan Rajab pada bulan lalu adalah dengan istighfar. Lalu selanjutnya di bulan ini, maka yang perlu kita lakukan, saya katakan perlu kita lakukan adalah memperbaiki hati, mereformati hati, restrukturisasi hati kita. Efek dari yang kita lakukan di bulan Rajab dan Sya'ban adalah bulan Ramadan, hati kita mendapatkan cahaya. Hati tersebut bisa mengeluarkan cahaya. Hati tersebut dapat tergetarkan oleh iman. Yang selanjutnya, ketika malam Lailatul Qadar, di mana hati yang bercahaya itu mampu berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu skema tadi, pattern tadi kita hilangkan, maka keinginan kita untuk mendekatkan diri dan mendapatkan kemuliaan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah di malam Lailatul Qadar, sepertinya agak sulit. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafizakumullah. Terkait dengan apa yang telah kita diskusikan tadi, yaitu di bulan Sya'ban, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita untuk memperbaiki hati, yang kemudian hati kita akan mendapatkan cahaya-cahaya keimanan dan ketakwaan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus bisa mendefinisikan itu apa iman. Dan selanjutnya ada kelompok yang sangat mempengaruhi hati. Kelompok ini bisa dikatakan adalah kelompok dosa yang bisa mempengaruhi dominan, bahkan mempengaruhi kehidupan kita. Coba kita tengok dari sebuah pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahir di Kufah pada tahun 96 Hijriah. Beliau hidup semasa zaman Imam Syafi'i. Beliau juga pernah berdebat tentang fanatisme dengan Imam Syafi'i. Beliau berkata, Sufyan Ats-Tsauri berkata, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja mithluhu wa kullu maksiatin an kubrin fa innahu la yurja mithluhu. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin. Untuk menjelaskan pendapat tadi, coba kita lihat dan kita tengok atau kita mengingat kembali tentang dua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dua kisah ini memiliki kemiripan, tidak mirip sama sekali. Kisah ini adalah kisah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat-ayat yang mungkin lembaran kedua atau ketiga. Jamaah mengingat sebuah dosa yang dilakukan oleh Musa. Alhamdulillah, wa itu dari mana yang terjadi atas pasal ini sahabat.
Dalam ayat itu Allah menjelaskan pada saat itu seluruh malaikat Allah perintahkan untuk sujud kepada makhluk yang bernama Adam. Fasajadu, seluruh makhluk itu sujud, seluruh malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Abah menolak. Dalam ayat lain iblis berkata, "Ana khairun minhu," saya lebih baik. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Saya lebih baik, saya lebih unggul. Kenapa engkau memerintahkan aku untuk sujud kepada makhluk yang tidak unggul sama sekali dari aku? Yang selanjutnya kisah kedua adalah kisah di mana Nabi Adam alaihissalam. Yang ayat itu menjelaskan fa'azal mahum syaitan fa'akhrajahu mimma kana. Adam, jangan kau dekati makanan ini, pohon ini, apalagi memakan. Tapi karena bisikan dari setan, bisikan dari iblis, sehingga Adam dan Siti Hawa memakan. Karena keinginan untuk menetap di surga selama-lamanya. Masyaallah muslimin wa zuhratul mu'minin hafizahum. Coba kita kembali terhadap apa yang telah disampaikan tadi oleh Abu Sufyan. Dosa ini berasalkan dari tempat yang sama. Maksiat ini berasalkan dari tempat yang sama, yaitu hati. Yang pertama, kalau kita refleksikan, iblis itu menolak untuk sujud kepada Adam karena dia merasa agung, dia merasa sombong, dia merasa lebih baik daripada Adam. Di hati kita pun sama. Ketika ada sesuatu yang lebih baik dari kita, mayoritas akan menolak. Apalagi misalnya jabatannya lebih rendah dan sebagainya. Biasanya gitu. Tapi selanjutnya Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa atas dasar hawa nafsu. Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa memakan buah huldi atas dasar hawa nafsu karena ingin kekal di dalam surga. Jadi pendapat dari Abu Sufyan al-Thawri bisa kita jelaskan, semua dosa, semua maksiat yang berasalkan akar masalahnya adalah kesombongan, maka sulit untuk diampuni oleh Allah. Tetap. Dan kita tahu bahwa iblis hingga saat ini tetap dilakukan oleh Allah SWT. Tapi seluruh dosa, seluruh maksiat yang akar masalahnya adalah hawa nafsu, maka pada saat itu Allah membukakan pintu ampunan. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Pada saat itu Nabi Adam meminta mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan, maksiat yang telah dilakukan berdasarkan syahwat, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalimat. Masyaallah muslimin, sepertinya ini memiliki korelasi, memiliki linear yang sama dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berbunyi kata Rasulullah SAW, innamal a'malu, setiap pekerjaan itu akarnya adalah niat, dan kita ketahui niat itu adalah dalam hati. Lalu juga memiliki korelasi dengan ayat yang berbunyi A'udzubillah al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat nanti dia akan bermanfaat, memberikan manfaat harta dan juga anak, kecuali orang yang datang biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bercahaya, hati yang mendapatkan privilege, keistimewaan dari Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa zuhratul mu'minin. Pada selanjutnya saya ingin memberikan kesimpulan dari kisah saya yang singkat ini. Mungkin yang pertama kita bisa lihat ketika kita ingin mencapai sebuah privilege tadi, keistimewaan tadi yang Allah berikan. Coba kita tengok alur dan pattern yang tadi Syekh sudah berikan. Yaitu pertama, ketika di bulan Rajab kita memperbanyak istighfar. Lalu di bulan Syaban kita coba untuk memberikan pemahaman terhadap hati kita terkait dengan dosa maksiat yang bisa diampuni oleh Allah dan dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, seperti dua kisah yang
telah dilakukan oleh iblis laknatullah dan bid'ah. Lalu efek daripada itu kita akan mendapatkan sebuah sentuhan cahaya iman dan takwa di bulan Ramadan. Efek cahaya itu juga akan mampu memberikan kita sebuah keistimewaan tersendiri, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu kita berhasil dan diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah ketahuilah bahwa sombong dalam hati kita akan mampu menentukan kita dan memaksa kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Alhamdulillah seperti hari ini. Akan tetapi dosa dan maksiat yang berasalkan dari syahwat kita, keinginan kita, tentu Allah membukakan pintu ampunan bagi kita semua. Yang selanjutnya, komponen mendekatkan diri tampaknya agak sulit jika kita tidak melakukan dari titik awal. Kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi instrumen-instrumen dan pattern-pattern yang telah Allah tetapkan itu kita tidak lalui dengan baik. Tetapi bukan menutup kemungkinan bahwa ketika kita tidak melakukan itu, Allah atau kita tidak bisa mendekatkan diri. Semuanya itu mungkin tergantung daripada qalbun salim, hati salim, dan ada pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amara wattabu amman nahaa anhu wa hadar. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa tanha bi malaikatihi musabbihan bi qudsihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma an khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa asbaqiyat as-sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbi al-hajat wa al-kafir al-muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.